Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamizana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli al-istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarr wal dhayr. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzat, para sesepuh, bil khusus Ketua Yayasan beserta jajaran kepengurusannya dan Ketua TKM Masjid Al-Hidayah beserta jajaran kepengurusan jamaah salat subuh, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Di antaranya nikmat Allah berikan kepada kita yaitu nikmat bisa sholat subuh berjamaah. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, kenikmatan ini perlu kita jaga. Jangan sampai kenikmatan bisa hadir sholat subuh di masjid ini perlu kita jaga. Jangan sampai ada virus-virus yang mengotori hati kita. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada doa khusus dari rumah menuju ke masjid. Di antaranya bahwa ya Allah, mohon bersihkan hati hamba dari segala sifat riya, sombong, takabur. Karena mau tidak mau Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika kaki kita langkahkan menuju ke masjid, sedangkan tetangga kita, kanan kiri kita, rumahnya masih gelap, mau tidak mau setan membisikkan ke dalam hati kita, wah hebat, sudah bangun sebelum subuh, langkahkan kaki ke masjid, tetangga lihat masih tidur. Maka ini diantara salah satu yang menyebabkan rusaknya hati sekaligus rusaknya pahala. Maka nikmat yang Allah berikan ini harus dan senantiasa kita syukuri, dan hendaklah kita mencoba untuk bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mengenai nikmat itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menggambarkan itu sangat mudah untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak muluk-muluk, gak terlalu tinggi, yang ringan-ringan saja. Contoh, Allah berikan kita nikmat berupa makanan. Allah berikan kita makan dan kita bisa mengkonsumsi makanan tersebut. Itu nikmat yang sering kita lupakan. Padahal pembahasan tentang makanan itu banyak dalam Al-Quran. Dalam surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju', itu tentang makan. Dialah zat yang telah memberikan makan.
Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Hal-hal yang mudah saya seperti itu. Bahkan argumentasi Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa dan ibundanya Siti Maryam. Argumentasinya dengan apa? Dengan makan. Dalam surat Al-Baqarah, kana ya'kulani at-ta'am. Bahwa Nabi Isa dan Siti Maryam pun makan. Artinya kalau tidak makan pasti lemes. Bagaimana mungkin Tuhan butuh makan? Hal yang sepele. Kenapa Allah sisipkan hal-hal yang sepele seperti itu yang terlihatnya seperti kita ya biasa? Agar apa? Agar untuk kita lebih mudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum, sebelum ayat itu ada wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya manamukum bil-laili wan-nahar, tidur. Tanda-tanda kebesaran Allah enggak yang wah-wah gitu. Allah contohkan manamukum bil-laili wan-nahar, tidurmu di malam dan siang hari itu tanda-tanda kebesaran Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bayangkan, ada orang yang susah tidur, insomnia. Kita tidur, alhamdulillah Allah berikan kita nikmat tidur. Ada orang yang tidurnya beli, ada Pak. Ada orang beli tidur tuh ada. Saking sibuknya, saking susahnya tidur beli. Ada yang pakai obat segala macam, luar biasa. Maka kenikmatan-kenikmatan ini harus kita sadari dan kita syukuri dan kita akui. Maka dalam doa Sayyidul Istighfar, Abu laka bi ni'matika 'alayya, saya akui nikmat yang telah Engkau berikan padaku. Maka dalam ta'lim ini semoga menjadi bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat ma'asalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keribannya dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya begitu luar biasa. Ribuan kitab, ribuan buku dengan berbagai bahasa telah mengurai bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Saya pernah membaca ada seorang masuk Islam karena beliau mengamati kisah perjalanan Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah SAW sebelum hijrah di Mekah, beliau beserta sahabatnya diintimidasi, disiksa benar-benar habis-habisan. Bahkan terkenal dengan hadis ahli Yasir, keluarga Yasir luar biasa siksaannya. Kemudian beliau hijrah bersama para sahabat di Mekah. Kemudian Allah berikan kemenangan, inna fatahna laka fathan mubina. Singkatnya, si mu'alaf ini mengikuti kisah Rasulullah sampai Fathul Mekah, di mana beliau benar-benar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si pembaca ini Pak, yang diharapkan ketika Fathul Mekah itu powernya Rasulullah itu sudah luar biasa, kekuatan Rasulullah sudah luar biasa. Kalau mau menghancurkan sisa-sisa kafir Quraisy yang ada di Mekah itu sangat mudah. Bayangkan, kalau kita sebagai manusia biasa ketika sudah diberikan kemenangan itu pasti balas dendam. Akan saya lawan, saya hancurkan orang-orang yang dulu menyiksa saya beserta sahabat dengan manusia biasa. Tetapi apa yang Rasulullah lakukan? Ketika Fathul Mekah beliau bersabda, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin."
Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Bayangkan. Ini artinya pembaca ini mengikuti kisah Rasul itu kecewa. Kenapa sih nggak Rasulullah habisin aja itu Abu Sufyan? Terlebih-lebih istrinya Hindun, bagaimana dia mencabik-cabik jantung dan hatinya Hamzah, paman yang paling Rasulullah cintai. Logika manusia nggak bisa terima, alur kisah itu nggak bisa terima. Maka si pembaca menyatakan bahwa Muhammad itu bukan manusia biasa, tapi beliau seorang nabi. Gak mungkin kalau manusia biasa, tidak mungkin sampai selembut itu, sampai seluar biasa itu akhlaknya. Ya. Kalau film-film seperti sinetron-sinetron musuh kalah, pahlawannya, jagoannya kalah dulu. Dan setelah menang hancurkan itu musuh-musuhnya. Rasulullah tidak seperti itu. Ada juga yang masuk Islam karena akhlak Rasulullah itu tentang gerhana matahari. Suatu ketika putra Rasulullah SAW Ibrahim wafat. Pas gerhana matahari, orang-orang di Mekah geger. Anak Rasulullah wafat, akhirnya matahari gerhana. Pasti kalau kita manusia biasa dengan kesombongan dan dengan kewah yang luar biasa, oh anak meninggal gerhana dia, sakti benar. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak seperti itu, nggak bangga, tidak juga wah. Apa kata Rasulullah? Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah sebagian dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. La yang kasifani limauti ahadin wala li hayati. Matahari dan rembulan tidaklah gerhana karena kematian dan kehidupan seseorang, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita itu sudah contohlah angin kencang nih. Kejadian angin cuma ada angin kencang kita azan aja Allah Akbar, angin tiba-tiba berhenti. Wah hebat benar itu orang, hebat benar. Apalagi ada si pengendali hujan, hebat benar itu manusia Pak, manusia biasa. Rasulullah itu bukan manusia biasa, basyarun la kal basyar, manusia tetapi beliau seorang nabi. Tidak seperti itu sifatnya, akhlaknya luar biasa mulia. Dan masih banyak kisah-kisah tentang keluar biasaan Rasulullah. Jangankan Rasulullah, sahabatnya pun itu luar biasa. Kitab-kitab, buku-buku yang telah membahas tentang keutamaan beliau sallallahu taala anhu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kami akan mencoba mengkaji ataupun menyampaikan kitab Al-Minahus Saniyah, termasuk daripada kitab akhlak atau termasuk daripada kitab tasawuf. Al-Minahus Saniyah ini karya Sayyid Abdul Wahab Asy'ari. Beliau masih keturunan Sayyidina Ali, tetapi bukan dari jalur Fatimah ibunya. Ibunya adalah Khawlah binti Ja'far. Kita akan sedikit membahas tentang Daqaiq Riya. Daqaiq Riya adalah riya, pamer yang sangat lembut masuk ke dalam hati, hingga nanti menimbulkan kesombongan seperti yang di awal tadi saya sampaikan, contohnya sholat subuh tadi. Kita kaji dan kita waspadai hati kita, kita muraqabah senantiasa, kita perhatikan hati kita, bahwa
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Dasar manusia diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadahnya pun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mukhlishin, ikhlas. Maka jika terselip harapan tujuan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dinamakan riya. Jika kita tidak muraqabah itu mengawasi hati kita, penyakit ini semakin lama hinggap di hati, semakin menikmati kita. Bedanya penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit zahir, Pak, semakin lama kita sakit, semoga Allah berikan kesehatan pada kita semua. Semakin lama kita sakit, semakin lama kita tersiksa dan berasa berat. Yang gampang lah, yang sering terjadi sakit kepala. 3 hari dia sakit kepala itu tersiksa luar biasa. Semakin lama semakin tersiksa, semakin sakit. Berbeda dengan penyakit hati, semakin lama jika tidak kontrol kita akan semakin menikmati. Maka senantiasalah kita muraqabah, kita awasi hati kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita. Entah itu riya, sombong, sum'ah, ujub, takabur sebagainya. Maka itulah pentingnya muraqabah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa min daqa'iq ar-riya istihla'u al-ibadah. Di antara termasuk dari samarnya sifat riya, karena benar-benar halus masuk ke dalam hati kita, di antara ciri-cirinya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, ketika kita mengkaji tasawuf, mengkaji tentang penyakit-penyakit hati, yang perlu diperhatikan pertama adalah tidak melihat orang lain, tapi lihatlah diri kita. Semua dalam kitab Ihya, dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Minhaj Saniyah, dalam kitab Al-Hikam. Karena kalau kita belum siap kita melihatnya aib orang lain, itu nanti nampak semua di sini. Nanti timbulnya bukan malah memperbaiki diri, malah suudzon. Maka kitab-kitab yang seperti ini kita perlu persiapkan hati kita bahwa yang kita pelajari itu untuk melihat aib kita, untuk melihat kekurangan kita, bukan untuk melihat aib orang lain. Di antara faktor penyebab riya dalam hati, paling tidak di antaranya ada 2, Pak. Yang pertama, terlalu sering mengkonsumsi makanan haram. Pernah saya sampaikan juga di masjid ini waktu bulan Ramadan. Wa min mafasidi aklil haram. Di antara dampak buruk makanan haram itu yuharriqu nabati ikhlasun niyyah. Cepat membakar benih-benih keikhlasan dalam hati. Pengennya pamer, pengennya riya. Maka ketika terselip kita perasaan seperti itu, cobalah kita koreksi. Kemarin kita makan apa? Kemarin kita ngambil hak siapa? Barangkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga muncullah sifat yang namanya sifat riya. Itu yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, seseorang mudah terjangkit penyakit riya dalam hati adalah orientasi hidupnya, tujuan hidupnya hanya untuk mengejar dunia. Hanya untuk mengejar dunia. Bahkan ilmu pun
kata Imam Ghazali, wattakhadhu al-'ilma zari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwali salatin. Ada orang-orang yang menggunakan ilmunya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk alat atau ajang dalam mencari harta penguasa, harta orang kaya. Wa sarafu himmatahum tula naharihim ila qalabil jah wal manzilata fi qulubil khalq. Maka sepanjang hari orientasi dia curahkan hanya untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati para makhluk. Dan ini nanti kalau kita masuk ke dalam pembahasan mustalahul hadis, salah satu sebab adanya hadis-hadis mungkar, hadis-hadis palsu, ini karena ulama-ulama sunnah menjadikan ilmu dia untuk mencari uang, mencari harta penguasa. Nah, hadis kan sahih, hasan, dhaif, paling parah mungkar, palsu. Ternyata dulu kalau kita pernah mempelajari di mustalahul hadis itu, orang itu ada yang menjual hadis. Jadi ketika menyampaikan hadis di hadapan raja, dia kasih uang jika hadisnya itu sesuai dengan keinginan raja. Dia menyampaikan dikasih uang, dikasih imbalan. Maka dengan begitu mau tidak mau harus memalsukan hadis. Dibikinlah segala macam hadis-hadis. Hingga sampai saat ini kalau kita tidak ada jarh wa ta'dil, tidak ada filter dari para ulama, kita susah untuk mengetahui. Nah, itu diantaranya. Nah, ketika sudah seperti itu, ketika ilmu kita dijadikan untuk mencari uang, untuk mencari perhatian makhluk, waqtarrahum dzalika ila al-mura'ah, mau tidak mau harus riya, mau tidak mau harus pamer. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak sekarang, mohon maaf, para pendakwah untuk menaikkan rating dia di media sosial itu, Masya Allah. Karena waqtarrahum, tapi kita kalau seperti pendakwah-pendakwah yang hatinya benar-benar tujuannya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, biasa-biasa saja. Tidak mungkin dia pamer harta, tidak mungkin dia pamer segala macam ini. Baik, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Wa min daqaiq riya, di antara contoh riya yang tersembunyi, yang sangat halus, yang sangat lembut masuk ke dalam hati kita adalah istihla'ul ibadah. Di antara contohnya di sini disebutkan Sayyid Abdullah Al-Sya'rani, istihla'ul ibadah, merasa manis ketika beribadah, pura-pura menikmati ibadah. Qala sahibul wasiyah summun qatilun muhbitun lil amal. Riya itu benar-benar mematikan, racun yang mematikan dan dapat menyia-nyiakan amal ibadah kita. Kenapa di sini disebutkan istihla'ul ibadah, merasa manis dalam ibadah itu termasuk riya? Karena ibadah itu berat. Yang manis adalah iman. Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bisa kumpul di sini karena ada ruh keimanan dalam diri kita, dalam hati kita. Secara zahirnya bangun pagi-pagi masih ngantuk, mandi berangkat ke masjid. Secara zahirnya, mohon maaf, secara zahirnya berat. Enggak ada ibadah yang manis. Yang manis adalah iman. Maka hadis Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman.
yang disebutkan dalam hadis Rasulullah itu bukan halawatul ibadah, bukan manisnya ibadah, tetapi manisnya iman. Maka ibadah kalau tidak ada ruh keimanan tidak berasa manis, tidak berasa menikmati. Maka ketika kita kembali lagi pada diri kita, jangan melihat orang lain merasa menikmati, pura-pura menikmati ibadah. Perhatikan diri kita, apakah sudah masuk penyakit riya dalam hati kita. Nanti dibuktikan dengan penjelasan selanjutnya. Li'anna an-nafsa la tastalidul ibadah illa in wafaqat hawaha. Karena sesungguhnya nafsu kita tidak mungkin merasa lezat dalam beribadah kecuali ibadah-ibadah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Contoh yang biasa bersangkut pautkan dengan sunnah Rasulullah SAW, poligami, kemudian berhubungan suami istri. Iya betul itu ibadah, tapi nafsu kita, ambisi kita hanya memilih yang enak-enak saja, itu juga termasuk riya dalam hati. Tetapi walau annaha khalasat minal hawa la saqala 'alaiha. Ketika amal ibadah tersebut tidak cocok dengan nafsu kita, maka akan ibadah tersebut akan dirasa berat bagi kita. Maka hati-hati, koreksi kembali lagi dalam hati kita, jangan melihat orang lain. Apabila rahmat Allah Subhanahu wa taala, haji, umroh, pengen Pak? Alhamdulillah kalau yang sudah bayar, semoga mendapatkan haji yang mabrur, umroh yang mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi kita orang awam, belum pernah haji, belum pernah umroh, pengen Pak? Pengen ya Bu ya. Tapi pertanyaannya, haji umroh ini kan katanya panggilan Allah, sholat juga panggilan Allah. Kok kenapa sih kita yang digembor-gemborkan pengen dipanggilnya haji dan umroh ini? Maka harusnya kita ketika menginginkan haji ataupun umroh, rajinkan dulu sholat kita, karena itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat panggilan dari Allah, haji umroh panggilan dari Allah. Loh kenapa sih pengennya? Maka pertanyakan, ketika sholat kita malas tapi pengennya haji umroh, pertanyakan dalam hati kita, keinginan kita menuju Baitul Haram, menuju makam Rasulullah SAW untuk apa? Apa benar-benar untuk memenuhi panggilan Allah, atau hanya karena pengen pulangnya nanti dipanggil haji? Begitu. Faktanya seperti itu. Orang sholatnya hayya 'alas shalah, muadzin sudah mengumandangkan panggilan Allah, tapi responnya tidak begitu. Coba Bapak Ibu umumkan, ayo umroh gratis. Kira-kira ada yang minat? Banyak Pak yang minat. Sholat gratis, yang minat hanya orang-orang yang Allah berikan taufik, kekuatan untuk melangkahkan ke masjid. Hadirin rahmatullah. Maka jangan sampai keinginan tersebut justru menjadikan kita sebagai orang yang riya, karena tujuan kita sudah berbeda. Selanjutnya, wa minha, juga diantara contoh-contoh daqaiq riya yang samar adalah al-amalu lillahi ta'ala wa li syai'in akhar. Beramal tapi memiliki dua tujuan. Tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama ada yang mengatakan walau ghalaba al-baqi 'ala al-fani fa huwa riya. Wa qawlu ba'dihim idza ghalaba al-ba'itsu al-baqi kana al-hukmu lahu. Ketika Allahnya lebih dominan dalam hati kita, insyaallah kita selamat dari yang namanya penyakit riya dalam hal ibadah. Contoh,
Sholat malam kita niatkan benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga terbesit dalam hati kita untuk menjaga rumah kita biar aman, untuk mengontrol rumah. Itu kata ulama, kalau tujuan ke Allahnya lebih besar tidak masalah. Tetapi kalau tujuan kepada selain Allahnya lebih besar, ini yang menjadi masalah dan itu yang dinamakan riya. Nah, ini di sini dicontohkan oleh pengarang kitab, ayyakuna laka 'inda amirin aw mu'azzam hajatun wa dhalika al-amiru aw al-mu'azzam yusalli al-jum'ah aw ghayraha fi as-saff al-awwal aw fi makan ma'ruf minhu. Kita punya hajat dengan pimpinan kita. Pimpinan kita kebetulan rajin ke masjid, rajin sholat ke masjid, dan beliau berada di saf awal. Ketika kita fatajtahida fi sholati ila janibihi litahsula muradaka minhu la lituaddi al-fariidha fi dhalikal makan ala tilka as-suff. Berlomba-lomba dia mendekati pimpinannya hingga dia masuk ke dalam saf awal. Itu juga riya, karena tujuannya bukan karena Allah, tapi karena pimpinan. Ingin naik jabatan agar terlihat soleh, duduk di samping pimpinan. Jangan lihat orang lain, lihat masing-masing, lihat diri kita masing-masing. Maka bukan saf awalnya yang salah, tetapi tujuan dan niatnya yang salah. Ingin saf awal agar bisa dekat dengan pimpinan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Wa minha, di antara contohnya lagi adalah mahabbatun ittila'in nasi 'ala al-ibadah wa ghayriha. Senang jika ibadahnya dilihat manusia, senang memperlihatkan, menampilkan ibadah. Hati-hati Bapak Ibu, kita zamannya medsos. Alhamdulillah, habis sholat malam hancur Pak ibadah kita. Alhamdulillah, sedekah. Selamat berbuka puasa ya bagi yang menjalankan. Kalau Ramadan nggak masalah, mungkin karena banyak yang puasa. Ketika puasa sunnah, dibotok semua itu menu buka puasanya. Gak dikasih keterangan, gak dikasih caption. Wah, ini orang puasa nih. Hati-hati. Sholat sendirian di rumah cepet, giliran sholat sunnah di masjid lama. Hati-hati Pak, jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Sholat di rumah pakai kaos oblong aja, habis kerja bakti, wudu, zuhur masuk sholat di rumah cepet, di masjid rapi, ini segala macam. Hati-hati, bisa jadi itu penyakit riya telah masuk, telah menjangkit dalam hati kita. Kemudian tarkul amali min ajli nasi riya wal amalu min ajli nasi syirkun. Tetapi juga jangan sampai meninggalkan amal karena manusia, itulah riya. Oh, ke masjid, takut dibilang riya, gak jadi ke masjid. Itulah hakikatnya riya. Tetapi wal amalu min ajli nasi syirkun, beramal karena manusia syirik. Solusinya bagaimana? Kalau terbesit penyakit seperti itu, namanya manusia sulit untuk menghindari. Kita lanjutkan terus, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah bersihkan hatiku. Jangan sampai ini ditinggalkan. Mau ke masjid takut dikira riya, bablas saja. Kita niatkan sholat berjamaah di masjid. Kalau terbesit, makanya tadi dari awal disampaikan, kita perlu muraqabah, senantiasa mengontrol hati kita. Kalau penyakit-penyakit tersebut mencoba masuk, langsung kita minta kepada Allah untuk segera dibersihkan. Jangan kita menikmati, malah lebih bergaya lagi nanti. Wah, ada yang lihat, ibadahnya dicakepin apa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersihkan hati kita dari segala macam penyakit tersebut. Tetapi ketika meninggalkannya dalam hal ibadah sunnah,
Ada orang takut ria, dia nggak sholat sunnah qobliyah di masjid, tapi tetap dilakukan di rumah, itu tidak masalah. Kalau meninggalkannya sama sekali tidak menjalankan qobliyah di masjid enggak, di rumah enggak, itu bahaya. Jangan sampai, jangan-jangan kita sudah terselip penyakit ria dalam hati kita. Wa minha, diantara contohnya lagi, hikayatul a'mali shalihah allati waqa'at fi azmanil madad. Cerita-cerita tentang amal soleh yang pernah terjadi di masa lalu. Lagi ngobrol, tidak sedang membahas ibadah, tiba-tiba nyeletuk, alhamdulillah ya, orang ibadah harus sabar itu enak. Hati-hati. Maka dalam kajian kitab Imam Ghazali, dalam kitab kalau sedang ngobrol, jangan sering-sering bahas masalah ibadah. Khawatirnya apa? Muncul dalam hati kita, dulu saya di Jabal Rahmah begini. Dulu saya umroh begini. Dulu saya. Jadi amalan-amalan yang terdahulu kita jangan sampai hangus karena sifat ria ini. Kecuali walam yashkur biha ahad illa li ghardi syar'i, kecuali untuk tujuan syariat. Seperti apa? Seperti diminta keterangan persidangan. Mana kejadiannya? Jadi saya waktu itu sholat malam, kemudian ada maling begini nggak masalah. Tapi ketika kita tiba-tiba lagi ngobrol, bener ya kata Ustaz, kata Kiai, kita sholat malam itu nikmat. Itu mengharapkan agar temannya nyambut, mau bersolat malam. Maka simpanlah itu untuk tabungan kita di akhirat kelak. Jangankan amal ibadah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa pun tidak boleh kita ceritakan. Kata Rasulullah SAW, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang mujahid, terang-terangan dalam melakukan dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi jauh-jauh hari. Perbuatan tersebut sudah berlalu sekian minggu, sekian tahun. Dibuka lagi, ya fulan, amiltul barihah kada wa kada. Ustaz, dulu waktu mudanya mabuknya, orang membanggakan seperti itu. Itu baru satu botol, saya berkerat-kerat. Bahaya Pak. Orang-orang seperti itu kata Rasulullah tidak termasuk dalam mu'afan, tidak termasuk dalam orang-orang yang dimaafkan dalam Islam. Tidak termasuk orang-orang mu'afan, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena logikanya memang bagaimana dia mau bertobat sedangkan dia bangga dengan dosanya sendiri. Maka dosa pun tidak boleh diungkapkan, diceritakan. Bagaimana mungkin ibadah? Lebih-lebih lagi tidak boleh diceritakan. Wa daqaiqur riya katsiratun mazkuratun fi kutubil qaumi fa'lam dzalika ya akhi. Dan contoh-contoh riya-riya yang tersembunyi itu sangat banyak dijelaskan di kitab-kitab, ini hanya sebagian saja. Maka sebagai penutup dan kesimpulannya, perhatiannya bahwa ketika kita telah mengkaji tentang tanda-tanda riya dalam diri seseorang, jangan pernah melihat orang lain. Kembalikan ke dalam diri kita, senantiasa kita muraqabah, senantiasa kita mengawasi hati kita, karena setan tidak pernah tidur. Kenapa qailullah, tidur siang menjelang zuhur itu disunahkan? Karena kita untuk menyelisih setan. Setan nggak pernah tidur, biar nggak sama dengan setan tidur siang. Maka terus dia mengincar hati kita agar kita ria, sombong, segala macam, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah berikan kita pemahaman yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان